Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2023. Kembali kita dalam acara diskusi hukum SMSI Lampung dan LBH SMSI Lampung dengan tema menilik flexing pejabat berujung hukum. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber, yaitu di sebelah kanan saya paling pojok itu Desta Indra Kurniawan SHMH, kemudian Farida Elvida SH, kemudian Rizky Kurniawan SHMH, dan yang pojok kiri Donald Adrias SHMH CME. Artinya tema kita hari ini adalah bahwa tren flexing atau pamer harta itu sangat-sangat marak di media sosial. Bahkan itu berkembang pada ASN dan juga keluarganya, membuat akhirnya KPK turun tangan. Sebagian ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada juga yang masih dalam proses. Nah, di dalam diskusi ini kita ingin menggali informasi ataupun pendapat-pendapat dari para narasumber, apakah flexing itu dan apakah ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Kemudian terhadap persoalan flexing itu bagaimana akibat hukumnya juga. Sekarang saya akan meminta pendapat dari Pak Donald. Sebenarnya flexing itu apa? Ya, makasih pada saudara Bapak Robert. Flexing itu adalah perilaku seseorang yang memamerkan atau menunjukkan kekayaan atau kemewahan yang dimilikinya terhadap ibaratnya dia memamerkan kemewahan di medsos, terus di dunia maya, yang ibaratnya tadinya masyarakat umum tidak mengetahui, jadi gara-gara dia sering memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya, jadi masyarakat umum jadi mengetahui kan, secara luasnya kan seperti itu. Dan itu banyak terjadi juga kepada kalangan ASN ya, ASN dan keluarganya. Itu menurut Pak Donald, apakah ada sih aturan khusus yang melarang adanya flexing terhadap ASN dan juga keluarganya? Karena begini, di beberapa tempat itu kan, bahkan di Lampung itu kan ada contohnya, itu Kadinkes kita ya, itu kan sedang diperiksa oleh KPK karena dia flexing harta bendanya. Nah, itu menurut Pak Donald, apakah ada aturan khusus mengenai pelarangan tentang flexing itu? Ya, kalau menurut surat edaran Menteri Menteri PAN RB nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Jadi terkait masalah ASN itu sepatutnya atau sewajarnya itu dia harusnya itu dia jangan menunjukkan apa namanya kemewahan dalam dia bermedsos, apa dia dalam bermain apa namanya dunia maya kan seperti itu. Jadi ada semacam larangan ya dari Menpan ya. Secara tegas melarang bahwa ASN itu harus hidup dengan pola sederhana. Iya. Oke, terima kasih pendapatnya. Coba saya juga ingin minta pendapat dari Desta Kurniawan nih. Bagaimana sih flexing itu? Kemudian menanggapi dari Pak Donald itu, adakah tambahan pendapat terkait dengan flexing? Ya, terima kasih Bung Robert. Kalau saya sebenarnya sependapat apa yang disampaikan oleh Bung Donald. Flexing itu sekarang ini sudah menjadi tren dan gaya hidup. Bagi pejabat-pejabat ingin menunjukkan bahwa dia itu ingin tampil dan dilihat khalayak ramai bahwa ini loh apa namanya mereka pejabat-pejabat. Cuman caranya itu yang salah. Karena dengan mereka menunjukkan gaya hidup bermewah-mewahan, setelah itu di-share di media sosial, itu bagi masyarakat umum yang tidak mengerti merasa kegiatan mereka itu merugikan. Iya, karena mereka itu kan masyarakat umum pada umumnya ya merasakan pejabat itu kan digaji oleh pemerintah melalui pajak dari rakyat.
sedangkan mereka bermewah-mewahan, tetapi hasil dari kinerjanya masih minim. Oh, ya. Oke, menarik, menarik, menarik sekali ya ini ya. Coba saya ingin meminta pendapat dari Mbak Ferija itu. Baik, terima kasih Bung Robert. Menurut saya flexing itu sependapat dengan tadi yang sudah dikatakan oleh saudara Pak Ronald dan saudara Pak Despada. Di sini saya menambahkan sedikit. Untuk flexing ini memang sekarang ini sudah marak gitu dilakukan untuk di media sosial. Sifatnya menunjukkan gitu kan dengan memamerkan harta kekayaan, kemewahan, kemudian dengan menunjukkan barang-barang yang dimiliki termasuk barang-barang yang branded yang bermerek, sehingga di sini akan menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya bagi yang melihat. Nah, karena tidak semuanya yang berpikir positif tentang yang melihat flexing tersebut, kan ada yang mungkin ekonominya di bawah ya, di bawah mereka yang melakukan flexing di media sosial dengan cara mengupdate di story ataupun di beranda media sosial. Dan juga untuk flexing ini menurut saya ini akan menimbulkan ketidaknyamanan juga untuk masyarakat yang ekonominya di bawah yang melakukan flexing tersebut. Iya. Karena apa? Untuk rakyat kecil kan melihat gitu kan dengan adanya mereka yang melakukan flexing di media sosial, mungkin ada yang merasa ekonominya terbatas gitu kan, ada rasa kecemburuan sosial gitu ya dengan melihat adanya flexing mereka yang maaf yang mungkin pejabat-pejabat ataupun ASN yang melakukan flexing gitu kan di media sosial. Nah, itu saja. Supaya berimbang ini saya pengen minta pendapat dari Pak Rizky Kurniawan ya, flexing dan juga yang semakin marak itu di tengah kalangan ASN dan juga keluarga. Terima kasih kepada Bung Robert. Sebelumnya saya sebagai putra daerah Lampung ya ingin menyampaikan rasa prihatin lah, yang mana belakangan ini Provinsi Lampung menjadi sorotan sampai ke tingkat nasional. Beberapa pekan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya sosok Bima yang memviralkan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung hingga sampai Presiden kita Jokowi turun langsung memantau dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Belum reda masalah dengan infrastruktur, kita dihebohkan lagi dengan flexing yang dilakukan oleh salah satu pejabat kepala dinas provinsi daerah Provinsi Lampung yang kerap memamerkan gaya hidup mewah ya. Jika kita merujuk ke peraturan pemerintah untuk ASN pejabat dengan posisi kepala dinas itu diisi dengan pejabat golongan eselon 2A atau 4D. Jadi yang menarik bagi saya sebenarnya berapa sih penghasilan yang didapat oleh seorang kepala dinas provinsi ya. Ketika kita menilik ke PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji pokok seorang ASN itu dengan jabatan eselon 2A atau golongan 4D, gaji pokok yang didapat itu menurut PP nomor 15 tahun 2019 sebesar 4.287.000. Ditambah dengan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini diatur menurut peraturan gubernur nomor 15 tahun 2007 nomor 71 tahun 2014. Untuk tunjangan kinerja sendiri itu untuk golongan eselon 2A kurang lebih 10 juta. Ditambah lagi dengan tunjangan untuk suami, istri, itu tunjangan suami 5% dari gaji pokok, ditambah lagi dengan tunjangan anak 2% per orang. Ditambah dengan peraturan gubernur nomor 8 tahun 2017 tentang pemberian tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemprov Lampung untuk sekretaris daerah provinsi itu sebesar 20 juta,
asisten sekda provinsi 8 juta, sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas, kepala badan sebesar 8 juta. Jadi jika kita total secara keseluruhan penghasilan yang didapatkan oleh seorang kepala dinas kesehatan provinsi itu sebesar 22.754. Oke. Nah, jika kita melihat dengan gaya hidupnya yang cenderung mewah, saya pikir dengan penghasilan 22 juta per bulan itu tidak akan pernah mencukupi ya. Oke. Karena yang sempat beredar di media sosial kemarin yang sempat viral itu yang bersangkutan memakai tas yang harganya sampai ratusan juta. Nah, menurut logika saya itu sangat mustahil bisa didapat ya. Kecuali memang patut diduga ada kecurangan di situ. Maka harapan saya tentu KPK bisa bertindak tegas lah ya, memeriksa yang bersangkutan. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nah, saya menanggapi dari keterangan dari Pak Donald tadi itu bahwa ada semacam surat edaran ya dari Menteri Menteri PAN RB ya. Artinya bahwa melarang ASN itu untuk hidup bermewah-mewahan gitu kan ya. Iya. Nah, saya ingin tanyakan itu apakah ASN itu tidak boleh kaya? Nah, bagaimana ketika mereka memiliki bisnis di luar itu, kemudian mereka ingin tampil menunjukkan kesuksesannya atau ingin menjadi motivasi bagi orang, itu bagaimana menurut Pak Donald? Ya, ASN itu kan sebenarnya itu kan kalau seumpamanya di mata publik itu dia tidak boleh memamerkan kan. Kalau seumpamanya flexing itu kan dia tidak boleh perilakunya itu tidak boleh menunjukkan atau memamerkan harta kekayaan yang ibaratnya secara di depan masyarakat umum lah, intinya kan seperti itu. Tapi kalau seumpamanya pejabat ASN itu dia ada usaha di sampingan, terus memang contoh kalau seumpamanya suaminya dia ASN, istrinya dia pengusaha, itu kan sah-sah saja. Oh, sah-sah aja, Ya, itu nggak dibatasi kan seperti itu. Oke. Tetapi kan di sini ini kan kita berkaitannya dengan flexing. Flexing itu kan memamerkan harta kekayaan pihak ASN yang ibaratnya dipamerkan di kayak di medsos di ini kan kayak gitu kan, seperti sama aja menunjukkan lah kekayaan, memamerkan kayak seperti itu. Artinya yang saya tangkap bahwa ASN tidak dilarang untuk kaya, Iya. bisa aja kaya, hanya ada usaha di lain pendapatan ASN-nya gitu. Iya. Tapi yang tidak boleh itu flexing atau memamerkan Iya. gitu ya. Oke. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Untuk seorang ASN kaya ya, karena kaya itu hak setiap warga negara ya. Betul. Artinya setiap orang boleh kaya karena itu memang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita ya. Betul. Untuk hidup yang layak ya kan. Cuman artinya di sini ketika seorang itu sudah menjadi pejabat publik, maka segala tindak tanduknya itu mencerminkan sisi dari pemerintahan tersebut. Ketika dia gambaran pemerintahan. benar, jadi ketika dia memamerkan segala sesuatu sekalipun itu dia dapat dengan cara yang sah. Seandainya dia memiliki bisnis usaha sampingan yang memang dimiliki secara wajar, tapi tidak sepatutnya menurut saya bagi seorang pejabat publik dia memamerkan karena akan ada timbul kecemburuan sosial. Oke, Bung Desta, coba tambahin dulu Bung Desta. Ya sebentar. Saya sependapat tadi dengan polisi ya, karena sepatutnya Habis itu Mbak. tidak ada larangan di negara ini untuk orang menjadi kaya. Cuman dari kekayaannya itu apakah bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya? Pembuktian terbalik seperti itu ya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya apakah itu dari hasil usaha atau dari hasil dari lain. Kalau untuk pejabat flexing tadi seperti yang dibahas oleh Bung Rizky dan Bung Donald, sebenarnya di aturan PP tentang disiplin aparatur sipil negara, saya lupa PP nomor berapa tahun 2021, itu di PP tersebut sebenarnya ASN itu sudah dilarang untuk memamerkan atau mempertontonkan gaya hidup mewah, karena kan ASN itu kan seyogyanya kan harus menunjukkan integritas dia sebagai pejabat publik, tidak boleh bermewah-mewahan, tutur katanya harus dijaga dan lain sebagainya, karena itu dapat menciderai hati masyarakat umum. Oke, Mbak coba Mbak.
Baik, Firza. ya, sepakat juga dengan pendapat dari Saudara Desta, Pak Rizky, dan juga Pak Ronald. Nah, di sini saya menambahkan untuk ASN itu berhak ya, punya hak untuk makmur gitu ya, makmur dan sukses. Semua orang kan punya cita-cita sukses dan makmur ya, kaya gitu kan. Tapi di sini kita juga lihat untuk kita merujuk ke pendapatan ya kan, antara pendapatan dengan apa yang dilakukan dengan gaya hidup flexingnya seimbang atau tidak gitu kan. Artinya di sini misalnya dia pendapatannya kita anggap aja gaji pokok itu misalnya 5 juta dengan ditambahin pendapatan yang lain, tunjangan, kinerja segala macam, misalnya 7 juta. Tapi terlihat di media sosial itu dengan gaya hidup lebih dari pendapatan gitu kan. Akhirnya di sini menimbulkan rasa kecurigaan dari masyarakat jika para ASN ini tidak punya usaha gitu kan. Nah, tetapi di sini juga kita melihat jika ada ASN atau para ASN ini yang punya usaha, mungkin dia pengen gitu ya, ingin memamerkan hasil usahanya gitu ya, hasil pendapatannya. Itu menurut saya sih ada yang sah-sah juga gitu kan, karena bisa jadi itu untuk motivasi juga gitu kan untuk masyarakat. Ini saya sedikit berbeda dikit ya yang masalah untuk usaha gitu kan. Karena untuk sekarang ini kan ada yang usaha yang sifatnya harus di pabrik gitu kan. Ya, misalnya saya ASN gitu kan. Saya punya usaha mungkin di bidang furniture atau di bidang interior misal ya Pak ya, gitu, di bidang yang lain gitu kan. Jadi dengan ada usaha itu saya memamerkan dengan keberhasilan saya gitu di media sosial gitu kan. Itu juga untuk memotivasi juga untuk para ibu rumah tangga atau masyarakat yang tidak punya kegiatan atau tidak punya usaha atau tidak punya pekerjaan, itu bisa memotivasi untuk agar mereka bisa mengikuti kita untuk mulai berusaha juga gitu, seperti itu. Saya ingin memberikan gambaran begini, bahwa pelarangan untuk flexing itu seperti menurut saya ini, makanya saya butuh tanggapan dari narasumber, seperti ingin menutupi perilaku koruptif daripada ASN. Karena kan gini, faktanya ini ASN ini banyak sekali yang koruptif gitu kan, karena KPK sudah turun, kemudian banyak yang tertangkap segala macam. Nah, dengan adanya pelarangan flexing ini seolah-olah ini hanya ingin menutupi perilaku mereka yang sebenarnya. Nah, pandangan dari saya minta pendapat dari Pak Desta, itu bagaimana pandangannya dengan adanya larangan untuk flexing itu, tetapi ternyata berbanding terbalik dengan perilaku koruptif yang masih banyak terjadi di kalangan ASN. Itu bagaimana? Ya, kalau seandainya ASN tersebut atau pejabat tersebut dapat membuktikan dari mana harta kekayaannya atau penghasilannya itu didapat dari apa? Saya rasa itu tidak jadi masalah. Karena tidak ada larangan juga kan, apakah ASN itu untuk melakukan usaha sampingan. Betul. Iya kan? Untuk melakukan usaha sampingan untuk mendapatkan tambahan uang, tambahan ini kan tidak ada larangan dia. Selama itu tidak dapat dibuktikan oleh dia bahwa sumber kekayaannya itu adalah hasil dari usaha. Oke. Clear ya, artinya tidak masalah ya ketika memang ASN itu punya harta segala macam, yang pasti dia bisa membuktikan hartanya benar-benar dapat dari halal, kira-kira gitu ya. Oke, saya ingin bertanya juga dengan Pak Donald, tanggapan yang sebelum saya sampaikan, apakah tindakan dari mengeluarkan surat edaran tersebut tetapi berbanding terbalik dengan perilaku koruptif yang masih banyak di kalangan ASN itu bagaimana? Iya, masalahnya terkait masalah hal yang seperti itu kan sebenarnya itu tinggal dari pihak ASN itu dia melaporkan nggak LHKPN-nya itu seperti itu. Nah, jadinya kan dia ketahuan kalau seumpamanya dia pendapatannya per bulannya ASN itu gaji pokok plus tunjangan itu contoh ibaratnya 5 juta. Nah, dia itu dilaporkan harta-harta yang lainnya nggak ke LHKPN kan seperti itu. Jadinya kan ketahuan kalau seumpamanya dia pendapatan 5 juta nggak tahunya dia kok giliran dilaporkan kok malah melebihi dari yang dilaporkan ke LHKPN, karena itu dari mana sumbernya kan seperti itu. Nah, jadinya kan itu yang ibaratnya bisa berputar kebalik kan seperti itu kan.
Orang dia pendapatannya contoh sebulan 5 juta, giliran dilaporkan ke LHKPN, kok malah ngelebihi dari pendapatannya dia 5 juta itu, kan seperti itu. Makanya kalau bisa ya memang sepatutnya ini ASN ini harus melaporkan ke LHKPN biar ketahuan kan seperti itu. Kalau semuanya dia memang ada usaha sampingan, ya biar ketahuan juga kan usaha sampingannya seperti apa kan seperti itu kan kayak gitu. Tindakan KPK atau aparat penegak hukum yang merespon cepat gitu informasi-informasi yang beredar di netizen segala macam itu menurut pandangan dari Pak Donald bagaimana? Memang tindakan KPK termasuk sangat sangat tegas dan ibaratnya dia cepat juga tanggapannya kan seperti itu karena semua itu kan netizen membantu kan iya viral bagus jadi lebih cepat tahu informasi gimana. Oke. Tapi kadang-kadang si pejabat juga gerak gitu kan dengan adanya informasi-informasi yang terkesan menyudutkan beliau gitu karena faktanya sekarang juga banyak pejabat yang di Lampung pun sedang diperiksa seperti kesehatan Ibu Rehana. Kemudian terakhir ini bahkan wakil gubernur ya kalau misalnya sedang diperiksa. Nah, apa saran dari Pak Donald terkait dengan situasi seperti ini dan sebenarnya harusnya bagaimana sih ASN? Ya sepatutnya itu ya kayak ASN itu ya sewajarnya aja lah ibaratnya kan. Kalau semuanya dia memang dipilih oleh rakyat terus dia dia buat kepentingan rakyat ya dia sepatutnya sewajarnya dia harus yang harus dikerjakan itu ya harus dia sesuai yang dia tupoksinya gitu. Jangan ibaratnya Haji mumpung kan seperti itu, giliran dia udah ada jabatan nggak taunya dia mengeluar harta kekayaan yang ada di Lampung ini kan seperti itu Pak. Oke. Saya beranggapan bahwa sebagian pendapat atau seluruh malahan menyatakan flexing ini adalah negatif ya. Saya pengen tanya, ada nggak sih sisi positif dari flexing itu sendiri dari Pak Desta? Sebenarnya kalau untuk sisi positif itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi Pejabat juga gerah gitu kan dengan adanya informasi-informasi yang terkesannya menyudutkan beliau gitu karena faktanya sekarang juga banyak pejabat yang di Lampung pun sedang diperiksa gitu seperti Kadin Kesehatan Ibu Rehana, kemudian terakhir ini bahkan wakil gubernur ya kalau tidak salah yang sedang diperiksa gitu ya. Nah, apa saran dari Pak Donald terkait dengan situasi seperti ini dan sebenarnya harusnya bagaimana sih ASN itu bersikap? Ya sepatutnya itu ya kayak ASN itu ya sewajarnya aja lah ibaratnya kan. Kalau semuanya dia memang dipilih oleh rakyat terus dia dia buat kepentingan rakyat ya dia sepatutnya sewajarnya dia harus yang harus dikerjakan itu ya harus dia sesuai yang dia tupoksinya gitu. Jangan ibaratnya Haji mumpung kan seperti itu, giliran dia udah ada jabatan nggak taunya dia mengeluar harta kekayaan yang ada di Lampung ini kan seperti itu Pak. Oke. Saya beranggapan bahwa sebagian pendapat atau seluruh malahan menyatakan flexing ini adalah negatif ya. Saya pengen tanya, ada nggak sih sisi positif dari flexing itu sendiri dari Pak Desta? Sebenarnya kalau untuk sisi positif itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi Bung ya, itu tidak ada sisi positifnya tidak karena ada ya. flexing itu kan kalau sekarang ini hampir menjadi budaya kalau seandainya tidak ada himbauan untuk melarang aksi itu dilakukan. Karena apabila seorang pejabat menunjukkan bahwa dia mampu dan itu dipublish di media sosial miliknya, otomatis kan banyak yang melihat. Banyak yang melihat dan pengikut dia di media sosial juga kan banyak dari kalangan bawah. Nah, terlepas kalau seandainya dia pejabat yang bertanggung jawab dalam artian sesuai dengan tupoksi kerjanya, maksudnya apakah dia seorang kepala dinas dia sudah bekerja sesuai dengan ini dia ya ada kinerjanya terlihat lah. Itu bagus. Tapi kalau seandainya kinerjanya tidak ada dan dia hanya bisa melakukan flexing ya itu cukup mengecewakan. Pak Reski,
tanggapannya? Iya, jadi menurut saya ketika seseorang itu sudah ingin mengabdikan, karena jadi pejabat itu sebetulnya pengabdian ya, Oke. bentuk pengabdian diri kita kepada negara. Jadi menurut saya ketika seorang sudah berniat mengabdikan diri ke negara, jangan pernah lagi berpikir untuk bisa menjadi orang kaya ya, karena paradigmanya selalu muncul bahwa menjadi pejabat itu pasti bisa kaya. Sebenarnya nggak seperti itu paradigmanya, karena kalau kita mau jadi kaya ya jadi entrepreneur, jadi pengusaha kan. Oke. Ya ketika jadi pejabat itu artinya sebagian hidup kita ini sudah kita Mengabdi, ya? abdikan ke negara, dan kita jangan pernah berharap bahwa kita bakal bisa hidup bermewah-mewahan gitu. Oke. Itu Jadi poinnya ya. iya, jadi saya pikir memang tidak layak dan tidak pantas seorang pejabat itu melakukan flexing ya, karena memang secara penghasilan pun dia tidak mencukupi gitu. Kalau dia memang berharap untuk menjadi kaya raya, jangan mengabdikan diri menjadi pejabat gitu. Jadilah seorang entrepreneur, pengusaha. Kalau pengusaha, entrepreneur bisa, boleh-boleh saja flexing. Menurut saya ada sisi positifnya ketika itu dilakukan oleh seorang entrepreneur ya, Oke. pengusaha ya. Itu untuk Munculkan memotivasi. motivasi. Iya, Oh, jadi iya. Itu poinnya ya. tidak menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat. Oke. Tapi ketika itu dilakukan oleh seorang pejabat publik, maka itu merefleksikan cerminan ada ketidakseimbangan antara Oke. masyarakat dengan pemerintah gitu, dengan pejabat kan. Artinya pejabat bisa hidup mewah tapi kok masyarakatnya cenderung masih banyak yang dalam taraf hidup miskin kan gitu. Tapi ketika itu dilakukan oleh seorang pengusaha yang memang dia pengusaha sukses, justru itu akan memotivasi. Jadi Untuk ada supaya plus minusnya. mengikuti jejaknya, Benar, gitu ya. benar Oke. gitu. Mungkin itu Oke, pendapat jadi saya. sangat menarik ya bahwa flexing itu sebenarnya sah-sah aja ketika dilakukan oleh seorang pengusaha atau entrepreneur yang bukan ASN lah ya, bukan Iya. pejabat, karena ASN atau pejabat itu kan mengabdi. Nah ini teguran keras juga nih kepada para pejabat atau ASN supaya tidak bermewah-mewahan gitu kan, karena kalian itu kan mengabdi gitu. Benar, benar, Iya, iya, benar. sangat-sangat menarik. Tapi saya membaca di sini bahwa sebenarnya kan persoalan ini ada salah satunya juga adalah stigma masyarakat ya, persepsi masyarakat seolah-olah ASN itu tidak boleh menunjukkan kemewahannya kan gitu kan ya. Tetapi sebelumnya kan kita bahas bagaimana jika itu didapatkan dari usaha-usaha yang lain. Apakah memang tidak boleh gitu loh? Coba bagaimana seandainya kita yang merubah stigma masyarakat, sebenarnya sah-sah aja gitu kan, sepanjang itu tidak diambil dari koruptifnya, perilaku koruptifnya, dan itu sebagai tujuan untuk memotivasi. Itu pandangan dari Pak Donald bagaimana? Karena yang bicara tentang surat edaran tadi Pak Donald yang awalnya. Oh iya, iya, memang. Nah kalau terkait masalah ASN dia mempunyai usaha sampingan, Saya ingin mempertegas. iya, terus dia memang usahanya juga dilihat juga karakter usahanya itu seperti apa. Kalau Oke. seumpamanya dia mempunyai usaha batu bara, contohnya ibaratnya. Nah terus yang ASN-nya itu siapa, kan ASN juga kan Oke, nggak tidak boleh mempunyai ya, boleh perusahaan dalam, kan. dalam PT atau Iya, apa, boleh ya. PT. Iya. Tetapi kalau seumpamanya di dalam keluarganya itu, terus yang ASN suaminya, terus istrinya yang apa namanya dia Berusaha. ini pengusaha, Pengusaha. sah-sah aja kan kayak Oke. gitu. Tinggal dia apa namanya ASN itu dia melaporkan harta kekayaannya itu ke LHKPN bahwa dia mempunyai apa namanya, kalau seumpamanya memang si istrinya itu pengusaha, dia memang punya perusahaan, ya harus wajib dilaporkan juga, jadinya kan biar nggak paradigma masyarakat itu ini ASN ini dia masih golongannya apa, kok dia pakai mobilnya kok udah Pajero apa Iya, Fortuner, iya. kan seperti itu sih. Pasti Iya. paradigma masyarakat ini kan pasti ngeliatnya di situ dulu kan, karena di sudut pandangnya kan di luar kan, wah padahal masih golongan apa kan, seperti itu. Nah nggak Oke. taunya apa namanya istrinya dia punyai usaha batu bara kan kayak gitu, contoh kan seperti itu. Oke, artinya yang saya tangkap bahwa flexing itu sebenarnya tidak ada undang-undang atau pasal khusus yang mengatur secara tegas ya. Itu semacam hanya surat edaran. Iya, surat edaran Semacam aja. himbauan. Iya, dan sanksinya itu juga tidak ada itu kan. Oh, tidak ada Tidak ya? ada sanksi. Makanya disitulah ASN itu walaupun apa namanya hari ini pejabat Lampung yang
sampai viral di mana-mana, Oke. pasti besok akan pejabat lainnya Oke. pasti akan viral lagi. Kan seperti itu. Karena tidak ada ininya ya. Iya, tidak ada Produk sanksi. hukum yang mengaturnya. Iya, tidak ada sanksi. Saya ingin tanya dengan Mbak Periza ini. Coba sih selain dari tinjauan hukum itu, sebenarnya kalau dari sudut pandang lain ada nggak flexing itu bagaimana gitu? Apa larangannya atau secara psikologis atau sudut pandang lain lah saya pengen tanya dengan Mbak Periza. Baik, untuk flexing itu menurut pendapat saya itu merupakan suatu hal yang negatif ya. Itu sama saja untuk psikologisnya, sama kita punya sifat pembual atau sombong gitu ya. Oh, Jadi iya. sama aja kita menyombongkan apa yang kita miliki. Oke. Dan kita ingin mendapatkan pengakuan dari publik Oke. saat kita sudah melakukan flexing atau nge-share gitu ya di media sosial. Itu kan akan, jadi flexing ini sama saja kita punya sifat menyombongkan diri, ingin diakui oleh masyarakat publik bahwa kita itu punya gitu kan, bahwa hidup kita tuh mapan, mewah gitu kan. Jadi ingin mendapatkan pengakuan. Ini sama saja sifat yang sebenarnya tidak percaya diri, tapi dengan menunjukkan Oke. dia flexing gitu Oke, kan. oke. Iya, flexing bahwa dia ada. Ini Jadi dia berbanding dapat terbalik nih dengan pengakuan, pendapat dia Pak Rizky usaha, ini. gitu kan. Oke, Ya, jadi seperti- kalau mendapat Mbak Periza, pokoknya negatif ya, walaupun Negatif. dia swasta atau ASN tidak boleh ya. Kalau untuk swasta beda lagi. Oh, gimana, Ya, gimana? kalau untuk swasta, kalau flexing ini bisa untuk memotivasi Oh, masyarakat ya, ya. sama. Misalnya dia punya usaha ya kan, Oke. punya usaha, kemudian usaha itu diketahui oleh masyarakat publik gitu kan. Ini akan memotivasi ya seperti saya jelaskan sebelumnya. Misalnya ada ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan, pengen punya penghasilan, jadi biar bisa mengikuti jejak yang punya usaha tadi yang seperti yang tadi yang saya jelaskan tadi ini, yang misalnya dia punya usaha interior, kita ambil kecilnya saja Oke. misalnya kan. Nah, dengan dia suka flexing gitu kan, menunjukkan kesuksesan usahanya, jadi masyarakat mikir, oh ya usaha ini ternyata bagus juga ya gitu kan. Oke. Jadi bisa mengikuti jejak gimana caranya gitu kan, makanya dia suka mengikuti dan juga mencari tahu ini gimana kok bisa orang ini sukses gitu kan. Oke. Nah, itu ada manfaatnya juga sih menurut saya. Oh, ada Ya, manfaatnya. ada manfaatnya juga, sisi positifnya ada juga Oke. untuk pengusaha ya. Jadi ini Pengusaha. keempat narasumber ini kayaknya saling mengikat nih, saling positif semua nih kalimatnya ya. Oke, menarik sekali. Jadi yang saya ingin tanyakan begini, apakah sistem pembuktian terbalik itu harus dilakukan kepada seluruh ASN ataukah tidak perlu gitu? Maksud saya, apakah ketika ASN itu dicurigai baru kita minta untuk dibuktikan harta kekayaannya, atau memang harus dilakukan secara berkala kepada semua ASN? Saya minta pendapat dari Bung Desta. Ya, kalau seperti Bung Robert sampaikan tadi, pembuktian terbalik ya. Kalau seandainya pembuktian terbalik kan berarti kita kan berbicara tentang undang-undang korupsi. Oke. Karena pembuktian terbalik itu hanya ada dalam undang-undang korupsi. Oke. Ya. Kalau seandainya ASN dibebankan untuk menjelaskan semua Harta yang dimiliki. kepemilikannya itu didapat dari mana, saya rasa itu terlalu berlebihan. Kalau berlebihan. Ya, karena tadi seperti disampaikan oleh Bung Donald, setiap ASN itu kan harus melaporkan harta kekayaannya itu kan kepada LHKPN. Betul. Harus dimuat di dalam LHKPN. Jadi Dan itu berkala ya LHKPN? ya seharusnya Oh, oke. kan setiap tahun, Setiap tahun. setahun sekali ya. Dan itu saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan dari mana kepemilikan hartanya. Oke. Ya, kalau seandainya dia didakwa atau disangkakan melakukan tindak pidana korupsi, itu nanti pembuktiannya ataukah melakukan pembuktian terbalik itu nanti beda lagi Rana. Oh iya. Saya rasa cukup untuk pelaporan di LHKPN. Sudah cukup ya, nggak perlu menggunakan undang-undang pidana korupsi ya. Oke. Nah, saya mungkin menambahkan sedikit apa yang disampaikan Yes, yes. oleh Bung Desta. Bung Desta tadi ya. Beliau sempat mengatakan bahwa untuk ASN melakukan pembuktian terbalik itu berlebihan ya. Jadi menurut saya kan ketika dia dilakukan pembuktian terbalik itu ketika seseorang itu dicurigai ya, artinya ada kemungkinan lah dia melakukan korupsi. Dan menurut saya itu tidak melanggar norma ya, karena ada adigum hukum yang mengatakan bahwa lex specialis derogat legi inferiori. Oh, iya. Nah, artinya
ketika ada peraturan yang khusus itu menyampingkan peraturan yang umum kan gitu. Artinya memang wajib dia melakukan pembuktian terbalik ketika memang dicurigai ada transaksi yang mencurigakan dari laporan PPATK ya kan. Artinya memang ada kewajiban yang bersangkutan harus menjelaskan dari mana sumbernya kan gitu. Mungkin saya koreksi sedikit ya, Bu Rizkia. Tadi itu azasnya bukan lex specialis derogat lex priori, tapi lex generalis. Untuk umum. Iya, generalis. Tadi itu kan yang disampaikan oleh Bung Robert itu kan, apakah ASN itu perlu untuk dilakukan pembuktian terbalik, ya kan? Tadi konteks pertanyaannya seperti itu. Beda halnya kalau seandainya ada ASN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, KPK dalam hal ini yang sekarang viral ini kan mereka kan cepat tanggap karena kan di KPK itu ada namanya lembaga pengawasan dan pencegahan, ya kan? Mereka turun untuk mengklarifikasi. Nah, di situ pada saat di situ yang viral ini yang seperti Bung Rizky sampaikan tadi, ada Kadinkes Lampung yang diperiksa. Di situ dia mengklarifikasi dari manakah harta kekayaannya itu didapatkan. Nah, itulah dia wajib membuktikannya, pembuktian terbalik. Kalau seandainya ASN, seluruh ASN atau pejabat seperti yang Bung Rizky sampaikan tadi dibebankan dengan pembuktian terbalik, saya rasa itu tidak perlu dilakukan karena terkait harta kekayaan itu sudah tertuang semua di KPK. Jadi saya tadi bukan menyampaikan seluruh ASN wajib melakukan pembuktian terbalik, tapi yang dicurigai, artinya ketika memang ada kecurigaan, ada transaksi yang mencurigakan, ya kan, baru itu dia diwajibkan, bukan keseluruhan ASN. Dan saya rasa juga nggak mungkin seluruh ASN wajib membuktikan bahwa hartanya yang dimiliki itu didapat dengan cara yang sah, karena yang dicurigai saja gitu. Jadi mungkin itu yang saya tekankan. Gitu ya, Bung Desta? Ya, kalau itu saya sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Tambahan dari Bung Donald? Ya mungkin saya sepakat sih ibaratnya dari keterangan-keterangan kepada kawan-kawan itu terkait masalah flexing ini kan. Karena kan memang ya ASN itu kan sama aja ya pejabat publik yang ibaratnya harusnya dia memberikan contoh kepada masyarakat, tapi dia kok malah dia memamerkan harta kekayaannya kan seperti itu. Kayaknya kan malah timbulnya ujung-ujungnya dicari kesalahan dia kan, dari mana dia itu harta kekayaannya itu kan seperti itu. Makanya pendapat dari saya sih ya cukuplah ibaratnya ASN ini jangan sampai menjadi flexing lah kan seperti itu. Contoh dia memberikan contoh kepada masyarakat kerja ibaratnya buat masyarakat kan seperti itu. Jangan ibaratnya dia bermewah-mewahan kan seperti itu sih. Ya, terima kasih. Saya mau tanya dengan Pak Desta ini lagi, sekali lagi. Apakah tindakan flexing tersebut juga itu melingkupi TNI Polri juga ya? Seluruh ya? Seluruh. Jadi kan pada dasarnya di peraturan pemerintah, saya lupa peraturan pemerintah berapa tahun 2021 itu kan tentang disiplin anggota Polri. Disiplin aparatur sipil negara. Saya ulangi, aparatur sipil negara. Jadi kalau untuk lingkup TNI atau Polri sebenarnya kepala institusi masing-masing itu sudah menghimbau. Sudah menghimbau pada jajarannya, baik TNI itu ada Panglima TNI ataupun Polri ada Kapolri, sudah menghimbau untuk para anggotanya baik itu di TNI atau Polri untuk tidak bermewah-mewahan. Kalau istri-istrinya bagaimana? Termasuk istrinya. Ya, karena jabatan publik yang melekat pada Kapolres atau Kapolda itu istrinya pun ikut dalam situ, ikut di dalamnya. Karena kan banyak juga yang kita lihat di berita itu bukan ASN-nya tapi istrinya ya yang melakukan flexing, tapi berimbasnya kepada ASN yang diperiksa bahkan sampai di penjara sekarang. Itu berlaku juga jadi untuk istrinya, keluarganya juga. Keluarganya. Larangan itu. Tambahan dari Mbak Verija gimana? Baik, untuk gaya hidup flexing untuk TNI Polri sebelum viralnya di media sosial ya, dan seperti sekarang ini. Untuk TNI Polri, dulu saya sendiri barangkali ya. Ya. Itu memang kita ditekankan hidup sederhana.
Jadi kita memang tidak boleh nge-share atau foto yang mewah, terutama barang-barang mewah ya di media sosial. Dan itu pun dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita memang harus sederhana gitu kan. Walaupun kita punya usaha juga, kita seperti masyarakat yang biasa gitu kan. Gitu. Dan juga untuk Polri juga, untuk kita Polri ya, untuk Polri sendiri memang sudah diatur sebelum viral juga, memang tidak boleh, mohon maaf aja dalam acara kegiatan juga gitu kan, bukan hanya di media sosial. Dalam acara kegiatan juga kita tidak boleh juga memakai emas gitu kan. Boleh ya? Iya, memakai jam warna kuning begini kan nggak boleh. Untuk anggota yang istri Polri gitu tidak boleh. Jadi memang kita ditekankan hidup tuh sesederhana mungkin gitu kan ya. Termasuk ini juga dalam tas ya, tas, pakaian segala macam itu harus warna hitam. Jadi bukan hanya di media sosial, flexing di media sosial, dan juga di dunia nyata juga saat pertemuan juga itu memang kita tidak boleh. Oke, itu kan saat pertemuan. Iya. Kalau tidak saat pertemuan, maksudnya acara di luar daripada institusi seperti ke acara pesta atau ke acara mana, itu tidak boleh juga? Itu sah-sah aja. Oh, sah-sah aja. Jadi hanya dalam ruang lingkup Iya. acara institusi Itu gitu ya? sah-sah saja. Tapi jangan juga kita meng-share juga gitu kan. Nge-share, misal mohon maaf ya, misal kita dengan gaya hidup mewah, kita saat ada acara misalnya arisan gitu ya kan, ada sambal mewah, kita share juga di publik, itu kan itu akan merugikan kita juga kan, nanti suami kita yang kena sanksi gitu. Iya, kena imbas ke suami. Apakah himbauan itu kan Pak Firza selaku Bayangkari ya? Itu suaminya menyampaikan atau dari Memang sudah aturan. Sudah ada aturannya, Iya, sudah ya. ada aturan. Sudah ada. Saat kita menikah pun sudah ditegaskan juga kan. ditegaskan ya? Oke. Menarik. Tambahannya dari Mas Rizky? Tambahan sedikit ya. Saran dan kita- pendapat lah terkait kesimpulan akhir dari ini, nanti kita minta pendapat satu-satu. Belakangan ini melihat kehidupan pegawai-pegawai negeri ya, ASN, TNI, Polri, mungkin dengan yang sebenarnya golongan atau pangkatnya belum terlalu tinggi ya, tapi dengan gaya hidupnya yang terkesannya sangat mewah gitu. Jadi memang saya sendiri pun agak bertanya-tanya ya sebenarnya ya, menjadi big question gitu. Sebenarnya ini penghasilannya berapa sih untuk seorang ASN ini ya kan, untuk seorang TNI Polri, kok mereka bisa kehidupannya seperti itu ya kan. Ketika menilik ke peraturan pemerintah mengenai gaji seorang ASN ternyata sangat minim gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya bagi saya pribadi ya. Artinya kenapa sih kok setiap pejabat saya lihat sepertinya sangat mewah kehidupannya gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kan, kenapa? Dan akhirnya cenderung orang-orang khususnya di Provinsi Lampung ya, terkesannya kalau tidak menjadi ASN, TNI, Polri itu belum kerja dianggapnya. Oh gitu ya? Iya, jadi banyak yang menganggap remeh nih ya. Pekerjaan yang lain tuh dianggap sebelah mata lah. Jadi terlalu terfokus ke menjadi ASN. Sebenarnya yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa menjadi seorang ASN, TNI, Polri itu merupakan pengabdian ya. Mungkin terjamin lah hidupnya ASN. Memang secara nggak pusing lagi. Untuk orang-orang yang mencari hidup aman, memang menjadi ASN, TNI, Polri itu menjadi suatu pilihan yang sangat meyakinkan lah, menjamin ya. Artinya setiap bulan itu sudah ada penghasilan yang tetap. Tapi ketika seseorang itu berharap menjadi seorang abdi negara itu dapat berhidup mewah ya kan, punya kekayaan yang banyak, itu ya sangat berbanding terbalik gitu, karena itu nggak mungkin bisa didapatkan oleh seorang ASN atau TNI Polri dengan jabatan, bahkan gaji seorang Kapolres, bahkan Kapolri pun kita tahu lah gajinya berapa kan gitu ya. Jadi secara logika itu nggak mungkin mereka bisa mempunyai kehidupan yang sangat mewah gitu kan. Itu menurut saya sih. Jadi kita harus merubah paradigma yang ada di masyarakat lah, bahwa ketika kita sendiri mempunyai putra putri ya, kita berharap bahwa nanti tumbuh besar nanti anak-anak kita berharapnya menjadi seorang yang sukses, yang kaya. Ya jangan kita selalu tergiur beranggapan bahwa menjadi ASN, TNI, Polri itu pilihan untuk hidup agar bisa hidup mewah gitu ya. Jadi kita harus bisa merubah generasi yang akan datang itu, bahwa
untuk menjadi seorang yang kaya itu jadilah pengusaha, entrepreneur ya. Jadi pengusaha itu malah akan jauh lebih sukses gitu. Nah, itu yang saya harap bisa merubah paradigma di masyarakat. Tambahan dari Mbak Beca. Ini menarik. Ya. Ini teguran keras ini. Iya. Kalau ASN memang gajinya juga sudah standar ya. Iya. Termasuk TNI Polri kan gaji pokok, remunerasi, kemudian kinerja segala macam. Memang di situ dengan gaji standar itu, jika mereka gitu kan yang melakukan, maksudnya yang gaya hidup flexing lah, suka pamer, jika tidak sesuai dengan pendapatan atau golongan pangkat, itu kan akan menimbulkan kecurigaan dari publik ya kan, ini dari mana uangnya, dari mana, apa hasil dari A, B, C, kita kan nggak tahu ya pemikiran dari publik gitu kan. Tapi selain itu juga kita lihat juga ini kan misalnya seperti TNI Polri, mereka kan punya istri misalnya kan. Nah, kita tidak tahu apakah istrinya ini punya usaha atau tidak gitu kan. Nah, jika memang dia pengen sukses, pengen lebih pendapatan lebih dari gaji, harus punya usaha tambahan gitu kan. Dengan usaha tambahan itu kan bisa menambah pendapatan ekonomi juga gitu kan. Jika dia mau berhidup mewah, menurut saya sih sah-sah saja gitu kan, asalkan ada batasannya dan juga tidak perlu dipamerkan di media sosial juga gitu kan. Jadi tidak apa istilahnya kita untuk gaya hidup mewah gitu ya, jadi kaya raya, terus sukses gitu kan, itu punya hak betul, ya, hak kaya makmur, punya hak makmur ya, setiap orang itu punya hak untuk makmur kaya gitu kan. Tapi dilihat juga kita jangan juga menjadi orang yang sombong, suka memamerkan gitu kan. Karena apa? Yang saya bilang tadi itu akan menimbulkan kecemburuan sosial untuk masyarakat yang mungkin ekonominya di bawah kita. Kita istirahat dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi ini. Jadi sudah mendapatkan keterangan atau pendapat dari 4 narasumber yang sangat-sangat bagus pendapatnya. Maka terakhir kita akan meminta close statement dari masing-masing narasumber, khususnya terkait dengan di Lampung ya, karena kan ternyata ada pejabat di Lampung yang sedang diperiksa oleh KPK terkait dengan flexing. Nah, jadi kita ingin minta pendapat dari narasumber, saran dan pendapatnya, harapannya bagaimana untuk demi Lampung yang lebih baik lagi. Saya mulai dari Bung Desta untuk close statementnya, Pak. Ya, kalau terkait di provinsi kita ini ya, Provinsi Lampung ya, tadi Bung Robert sudah menyampaikan ada pejabat yang diperiksa oleh KPK terkait harta kekayaannya. Kalau seandainya dia mampu untuk mempertanggungjawabkan asal usul harta kekayaannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijelaskan oleh dia dari mana asalnya, ya tidak masalah. Nah, sekarang yang kita tekankan gaya hidup dia, flexing dia dalam memamerkan hartanya ke khalayak. Nah, itu yang kita sesalkan. Karena kan kita tahu sendiri pembangunan di Lampung kan masih sangat-sangat jauh dari kata baik, gitu kan. Kinerja dari pemerintah Provinsi Lampung untuk saat ini kan jauh. Terlepas dari itu, pejabat tersebut melakukan gaya hidup yang hedonis, sifat hedonis yang dipertontonkan oleh khalayak ramai, dan itulah yang membuat masyarakat pada umumnya itu merasa sakit hati. Ya, balik lagi tadi ke pertanyaannya, flexing itu sebenarnya sangat-sangat untuk pejabat ya, sangat-sangat tidak perlu untuk dilakukan. Karena kan pejabat itu baik tingkah laku, tutur kata, gaya hidup itu semuanya kan disorot oleh masyarakat sebagai role model lah. Jadi sangat tidak baik apabila pejabat menunjukkan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Lanjut ke Bu Feriza untuk close statementnya. Baik, untuk pejabat yang sekarang di Lampung ya, ini hanya untuk saran agar para pejabat ini dia bergaya hidupnya biasa gitu kan, karena pejabat ini kan dipilih oleh masyarakat, jadi setidaknya menjalankan amanahnya, dan yang harus ditekankan itu kinerjanya gitu kan, bukan dengan gaya hidupnya ya. Yang harus kita pamerkan, yang harus dipamerkan ke media sosial. Jadi yang ditunjukkan itu kinerjanya dulu, nanti baru untuk kehidupannya ya kan. Kalau kinerjanya sudah pas dan juga masyarakatnya terjamin. Contohnya sekarang ini masalah seperti kemarin jalan ya kan,
itu kan jadi sorotan di seluruh, termasuk di Indonesia dan juga mungkin di luar juga gitu kan. Nah ini kan yang harus ditekankan. Jadi untuk para pejabat yang sekarang lagi viral, agar bisa menjalankan kinerjanya dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu kan. Masalah dari bentuk harta kekayaan segala macam ini kan memang harus seperti yang dibilang dari saudara Pak Despa ya, para bukan harus melaporkan harta kekayaannya gitu kan. Jika memang harta kekayaannya sesuai dan tidak ada maksudnya antara pendapatannya dengan penghasilannya itu sesuai dan datanya fiktif, yang menurut saya sih tidak masalah. Tidak masalah. Pembuktiannya lah. Oke. Terima kasih. Lanjut ke Bung Rizky Kurniawan. Terima kasih. Tentu harapan saya pribadi ya, menghimbau untuk seluruh pejabat yang ada di Provinsi Lampung agar bisa menjaga perasaan masyarakat lah. Jangan mencidrai masyarakat yang ada di provinsi ini dengan selalu melakukan gaya hidup mewah. Artinya ketika memang masyarakat di Lampung ini sudah layak mempunyai kehidupan yang merata, artinya tingkat kemiskinan sudah tidak ada, boleh-boleh saja. Tapi yang kita tahu kan provinsi ini masih sangat jauh dari kata makmur ya, artinya jangan mencederai perasaan masyarakat yang ada di provinsi ini. Itu mungkin harapan saya kepada pemerintah yang ada di Provinsi Lampung, agar bisa lebih bijak lah dalam berpenampilan, bersosialisasi, karena apapun itu yang namanya pejabat publik, segala tindak tanduknya menjadi konsumsi masyarakat, konsumsi publik gitu, karena dia sebagai pejabat, kecuali dia bukan siapa-siapa nggak mungkin menjadi sorotan. Mungkin itu saja harapan saya, mudah-mudahan provinsi ini makin maju dan dengan apa yang menjadi sorotan belakangan ini bisa menjadi teguran lah bagi seluruh pemerintah yang ada di provinsi Lampung. Terima kasih. Lanjut ke Bung Donald Andreas. Ya, menurut pendapat saya, alangkah baiknya pejabat-pejabat khususnya di Provinsi Lampung bisa merubah mindset ibaratnya terkait masalah flexing. Apalagi kemarin masih ada oknum yang ibaratnya masih diperiksa oleh KPK kepada jajaran yang lainnya yang ibaratnya dia belum terlalu mengikuti gaya flexing, ya harus dirubah lah. Dan sebenarnya hal yang seperti itu yang nggak terkait mengikuti flexing itu juga sebenarnya banyak sih di Provinsi Lampung, tetapi kan karena dia nggak terlalu viral jadinya ya nggak meluas kayak seperti contoh yang masih diperiksa oleh KPK kan seperti itu. Makanya saran saya sendiri sih ya tolonglah ibaratnya masyarakat Lampung ini contoh kayak pejabat-pejabatnya ini berikan dulu ibaratnya ke masyarakat ini dan tunjukkanlah kepedulian kepada masyarakat ini kan, pemerataan ibaratnya masalah pembangunan dulu lah kan kayak gitu. Jangan ibaratnya dia memamerkan harta ya pribadi dia, mewah-mewahan dia kan kayak gitu. Dia kalau bisa ibaratnya ya tunjukkan di mana kinerja Provinsi Lampung ini supaya lebih baik lagi kan kayak gitu aja sih kalau pendapat saya kan. Cukup ya. Close statement dari saya adalah menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah, tetapi bertindak flexing atau pamer harta itu yang tidak diperbolehkan, apalagi khusus kepada ASN atau pejabat, karena jelas tindakan flexing akan melukai rasa keadilan masyarakat, karena di tengah dengan situasi keadaan yang masih jauh dari kata kemakmuran, harusnya pejabat bisa menjadi contoh atau role model agar masyarakat bisa memahami dan dilihat dari kinerjanya. Semoga pejabat kedepannya bisa bertindak lebih arif dan bijaksana lagi. Sekian dan terima kasih dari saya, Robert O. Arwan. Terima kasih.